Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله ثم الحمد لله. Yang saya muliakan daripada keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir bersama kita, duduk bersama kita, Al-Habib Abdullah bin Agil bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu juga para kiai, para ulama. Di sini ada Kiai Amirullah, begitu juga Kiai Jamaluddin. Wabil khusus sahibul mudir Hasanul Hidayah, yaitu adalah Al-Ustaz Nasrul. Mudah-mudahan kita doakan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan pesantrennya diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan insya Allah banyak santrinya. Amin ya rabbal alamin. Di malam yang berkah ini kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di malam ini Allah Ta'ala menciptakan kita lisan, dan lisan kita di malam yang berkah ini kita basahkan dan kita maniskan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kita untuk solawat sama Nabi di kehidupan kita, di waktu kita, di hari kita. Jangan pernah kita lalai dan kita lupa untuk membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini adalah perintah daripada Allah kepada hamba-Nya. Tidak ada suatu amalan, suatu perintah dari Allah dan Allah kerjakan amalan itu, perintah itu, kecuali perintah kita untuk salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Ta'ala turunkan ayat, faqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah yusallun, bersolawat. Kalau dalam ilmu nahwu, yusallu itu adalah fi'il mudhari', menunjukkan kata terus, tidak pernah henti-hentinya. Allah dan para malaikatnya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi yang paling dicintai oleh Allah, Nabi yang paling dimanjang oleh Allah, Nabi yang paling Allah Ta'ala sangat cinta daripada nabi-nabi yang lain. Saking cintanya Allah kepada Nabi kita, Allah Ta'ala turunkan ayat salawat kepada Rasulullah yusalluna 'alan nabi. Kalau dalam Al-Quran kita baca ada nama Nabi, ada nama Rasul, kecuali di situ adalah Sayyidina Muhammad. Beda kalau selain para Nabi. Kalau selain Nabi Muhammad, Allah sebutkan dengan nama-nama mereka. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Lut, ya Hud. Allah sebut dengan nama-namanya saja. Tapi ketika Allah panggil Nabi kita Rasulullah SAW, Allah tidak pernah panggil
panggil nama Nabi kita dengan nama Muhammad. Tapi Allah panggil apa? Allah panggil dengan agung. Allah panggil nama Nabi kita dengan mulia. Dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan rasul, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Maknanya, disinilah letak Al-Quran. Allah agungkan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya saking cintanya Allah kepada Nabi, Allah salawat kepada Rasulullah. Makanya di dalam hadis dinyatakan, hadis qudsi dinyatakan, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit, bumi serta isi-isinya. Ketika Allah nyatakan kepada Nabi, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan bumi ini. Tertunduk Nabi Muhammad merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad berkata, kalau bumi kau utus untukku, kalau kau ciptakan bumi karena aku ya Allah, lalu engkau untuk siapa ya Allah? Lalu Allah katakan, saya untuk hambamu, untuk umatmu, yang mana umatmu selalu membaca salawat atasmu ya Rasulullah. Salawat itu sangat indah ibu bapak. Makanya hidup kita waktu kita salawat yang banyak sama Nabi Muhammad. Di alam kubur yang sangat sempit, yang sangat kotor, tidak ada di waktu itu yang bisa menolong kita, yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Ketika datang dua malaikat di alam kubur kita, Munkar wan Nakir. Ketika datang ini Munkar wan Nakir di alam kubur kita, lalu ketika itu ada Nabi Muhammad, ada salawat sama Nabi Muhammad. Ketika malaikat ini datang ke alam kubur kita, lalu bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Lalu orang ini tidak bisa menjawab karena dia takut melihat dua malaikat ini seakan-akan lisannya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tak kala di waktu itu Allah utus satu malaikat di alam kuburnya. Datang salah satu malaikat di alam kuburnya. Ketika malaikat itu datang, menghijab, menutup dua malaikat itu, sehingga satu malaikat ini mentalkinkan, qul, katakan, Allahu Rabbi, Allah itu adalah Tuhanku. Ketika dia bisa mengucapkan Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku, lalu orang ini bertanya, siapa kau? Saya adalah malaikat yang Allah utuskan kepadaku untuk membantumu, karena kamu waktu di dunia tidak pernah lupa untuk salawat kepada Habibuna Muhammad. Sallu ala Nabi. Begitu indah orang yang selalu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika di zaman Nabi Musa ada satu orang setiap hari mabuk, setiap hari mengganggu kampungnya. Lalu orang-orang yang di kampung itu merasa terganggu dengan sifat akhlaknya pemuda yang pemabuk ini. Lalu kampung, orang-orang yang ada di kampung itu datang sama Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi, nasihatkan ini fulan, berhentilah dia mabuk, berhentilah dia mengganggu kami. Lalu Nabi Musa datang kepada orang itu menasihatkannya. Wahai fulan, taubat engkau kepada Allah. Jangan kau ganggu orang kampung-kampung di sini dengan sifatmu, dengan perilakumu. Mereka merasa terganggu. Apa yang terjadi? Ini orang tidak mendengar nasihat Nabi Musa. Semacam itulah dia berulah semacam itu. Berulahlah dia mabuk kembali seakan-akan dia tidak mendengar nasihatnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dia mabuk lagi, mengganggu kampung itu. Lalu orang kampung itu datang lagi sama Nabi Musa. Wahai Nabi, tolong wahai Nabi, kau nasihatkan ini orang. Akhirnya saking pegelnya ini orang, setiap kampung itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa ini orang. Subhanallah, singkat cerita, ini pemabuk meninggal dunia. Ketika dia mati,
Orang kampung membawa mayatnya kemudian diletakkan, ditaruh di kotak sampah. Ketika ditaruh di kotak sampah, lalu orang itu kembali ke dalam rumah-rumah masing-masing. Apa yang terjadi? Yang terjadi, subhanallah, ini sampah yang tadi sampah bawa menjadi wangi. Kampung itu wangi luar biasa. Ada nggak di kampung ini sampahnya wangi? Ada nggak sampahnya wangi? Ada. Yang namanya sampah, Pak, kecuali sampah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah perintahkan kepada Musa, ya Musa, saya perintahkan kepada engkau, ambil mayat itu bulan, mandikan, sholatkan, antar jenazahnya ke alam kubur. Yang namanya Nabi ketika diperintahkan oleh Allah tidak banyak nanya sami'na wa ata'na. Beda sama kita. Kalau Ustaz Juru ini bantah. Kalau Ustaz Juru itu banyak tanya. Itulah sifat orang Bani Israel. Kata Nabi dalam hadis, kasratu masailihim, akan hancur sebelum umat kalian. Apa sebab mereka hancur? Karena mereka banyak nanya dan banyak tanya dan banyak tanya. Subhanallah. Akhirnya Nabi Musa mengambil itu mayatnya, lalu disolatkan, diantarkan jenazah, sampai orang kampung itu heran, bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi, kenapa engkau memandikannya? Kenapa engkau mensolatkannya? Kenapa engkau mengkuburkannya? Ini orang maksiat, mengganggu kami. Nabi Musa menjawab, saya saja tidak tahu. Saya hanya diperintahkan oleh Allah. Kalau macam itu kau kalimullah. Kalau macam itu kau tanya sama Allah, karena engkau adalah kalimullah, Nabi yang berdialog langsung sama Allah. Lalu Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau perintahkan aku untuk memandikan ini mayat? Bahwasanya ini mayat, ini jenazah selalu mengganggu orang kampung sini. Allah katakan, wahai Musa, kamu tahu tidak benar, ini orang mabuk, ini orang maksiat, ini orang selalu mengganggu kampungnya. Tapi di suatu waktu, ini orang pernah buka kitab Taurat. Dia membaca kitab Taurat, kemudian di kitab Taurat itu ada sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia membaca sejarahnya, Nabi tersentuh dalam hatinya. Kemudian ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendengar dan dia membaca ada namanya Nabi, langsung dia meminta sama Allah, ya Allah, masukkan saya ke surga dengan namanya Muhammad. Dia cium nama Nabi Muhammad dan dia minta sama Allah, ya Rabb, masukkan saya ke surga dengan namanya Muhammad. Kita lihat hanya menyebut nama Nabi, hatinya ada nama Nabi Muhammad, dimasukkan ke surga oleh Allah. Bagaimana anda yang malam hari ini salawat kepada baginda Sayyidina Muhammad? Insya Allah antum semua dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Pernah Allah Ta'ala nyatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, mau tidak engkau nanti di padang mahsyar engkau tidak akan merasa kehausan? Ketahuilah nanti di padang mahsyar panasnya luar biasa. Di waktu itu orang akan merasakan haus. Tidak ada yang jual air minum, tidak ada yang jual aqua, tidak ada. Tidak ada lagi ini. Nanti bisa minum malam ini aja. Lalu Nabi Musa bertanya, apa itu ya Allah? Kata Allah, fa'aksiris salata ala Muhammad. Perbanyaklah engkau salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah orang yang salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah lagi diceritakan di zaman Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Di waktu itu Imam Sufyan sedang tawaf. Ketika dia hendak tawaf, dia melihat ada anak kecil melakukan tawaf 7 kali. Ketika dia tawaf, dia salawat sama Nabi. 2 tawaf salawat sama Nabi. 3 tawaf salawat sama Nabi. 4 tawaf salawat sama Nabi. 5 tawaf salawat sama Nabi. 6 tawaf salawat sama Nabi. 7 tawaf salawat sama Nabi. 7 kali keliling tawaf salawat sama baginda Sayyidina Muhammad. Terheran Imam Sufyan. Lalu dia bertanya, wahai fulan, kenapa engkau saya ini lihat tadi 7 kali tawaf salawat bersama Nabi, sedangkan ada bacaan-bacaan khusus
ketika engkau tawaf 7 kali. Lalu anak kecil ini dia bertanya, siapa engkau? Saya adalah Sufyan Al-Thawri. Oh, engkau adalah ulama besar. Engkau adalah ulama hebat. Kalau bukan kau ulama hebat, saya tidak akan ceritakan kenapa saya selawat sama baginda Sayyidina Muhammad. Dia ceritakan, dulu saya punya bapak. Bapak saya meninggal. Dulu bapak saya wajahnya putih, ganteng, tapi ketika meninggal wajahnya menjadi hitam. Saya melihat wajah bapak saya hitam, lalu saya menangis. Ketika saya menangis, saya tertidur. Di dalam tidur saya bermimpi melihat ada pemuda yang sangat ganteng, lalu pakaian putih. Lalu pemuda itu mendekatkan jenazah ayah saya. Ketika mendekatkan jenazah ayah saya, lalu wajah ayah saya diusap dengan telapak tangannya yang mulia, yang tadi hitam menjadi putih. Ketika pemuda tadi ingin hendak pergi, lalu anak kecil tadi memegang bahunya. Dia bertanya, man anta? Siapa kamu? Lalu orang tadi menjawab, anta mata alifuni. Engkau tidak tahu siapa saya? Saya adalah Muhammad bin Abdillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tahu ini Nabi Muhammad, dia peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa bermimpi Nabi Muhammad. Lalu anak kecil ini bertanya, kenapa ayah saya ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, dulu ayahmu itu tidak pernah sholat, maksiat, tapi dia ini setiap waktu, setiap menit dia selalu salawat kepadaku, kata Nabi. Dengan berkat salawat saya bantu dia, saya akan memberikan syafaat kepada dia ketika dia menghadap sang ilahi Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Jadi maknanya kalian perbanyaklah salawat sama Nabi. Ajarkan kalian anak-anak kalian untuk salawat sama Nabi. Tidak ada, salawat itu perintah daripada Allah, perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, lalu disambut oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad dengan melantunkan salawat, tala'al badru alaina min zaniyatil wajah wajib syukru alaina mada'an lillahi. Begitu disambut dengan salawat baginda Rasulullah. Makanya kalau ada yang menyatakan salawat itu bid'ah, maka tidak mungkin di zaman Nabi Muhammad orang melantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita malam ini kita baca salawat, apalagi kita baca Maulid Al-Habsyi, Maulid Sintudurat. Dinyatakan barang siapa yang membaca Maulid Al-Habsyi, barang siapa yang membaca Maulid Al-Habsyi, maka tidaklah dibaca Maulid Al-Habsyi kecuali Nabi Muhammad hadir, Nabi Muhammad datang di tempat itu. Kecuali kalau ada orang yang ngerokok. Kalau ada orang yang ngerokok, Nabi Muhammad tadi. Ketika Nabi Muhammad mau datang nih, ada orang yang merokok lagi tadi. Kenapa? Karena di situ ada orang yang merokok. Karena Nabi tidak senang daripada bau rokok. Ini boleh hati-hati. Kau ini hati-hati, kau hati-hati. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau kuburannya di Hadramut. Tempat saya belajar di Hadramut, makam beliau di kota Seoul. Beliau ini hebat. Setiap detik, setiap kedipan mata selalu melihat wajah Sayyidina Muhammad. Sampai menyatakan, idza dzukirat manazilu sadati kadat aini an tajri dama. Kalau disebutkan nama kekasihku Sayyidina Muhammad, maka akan keluar dari mataku bukan air biasa lagi, tapi air darah yang keluar dari kedua mataku. Saking cintanya sama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalian harus tahu, salawat kepada Nabi itu, cinta kalian kepada Nabi tidak akan sampai kalian mendapatkan kecintaan kepada Rasulullah
salawat kalian juga tidak akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan satu jalan. Kecuali dengan satu, apa jalannya? Jalannya kalian mencintai daripada keturunan baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, hati-hati. Ada orang yang menyatakan keturunan Nabi itu terputus, patrok. Jangan heran kalian di zaman sekarang kalau ada menyatakan keturunan Nabi itu terputus, keturunan Nabi itu tidak ada, para abad tidak ada. Di zaman Nabi pun ada macam itu yang bernama Al-As bin Wa'il. Ketika berkata sama Nabi, ya Muhammad, Muhammad Abdal, Muhammad itu tidak ada keturunan, Muhammad tidak ada keturunan. Ketika Al-As bin Wa'il berkata semacam itu, sedih Nabi, tapi Allah tidak mau melihat Nabi Muhammad sedih. Ketika Nabi Muhammad sedih, langsung dihibur oleh Allah, langsung Allah turunkan ayat kepada Nabi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Tenang ya Muhammad, kata Allah, orang yang menghinamu kalau engkau tidak punya keturunan, bahwa saja dia tidak punya keturunan dan engkau akan punya keturunan. Dari mana keturunan Nabi? Nabi Muhammad tidak meninggalkan anak laki-laki. Jadi dari mana keturunan Nabi? Para Nabi Muhammad itu punya kekhususian. Salah satu khususnya Nabi, keturunan Nabi daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menikahkan Fatimah dan Ali di samawatil ula, di langit yang paling tinggi. Jadi Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah itu telah dinikahkan oleh Allah di langit yang paling tinggi. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, turun kau ke bumi, perintahkan kepada kekasihku Muhammad untuk nikahkan dia Fatimah dan Ali yang saya sudah nikahkan dia di langit yang paling atas. Sekarang dia nikahkan mereka dua di bumi. Nikah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Ketika kedua orang ini menikah, kawin, didoakan oleh Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma akhrijhuma dzurriyyah katsirah thayyibah. Ya Allah, keluarkan dari kedua orang ini keturunan yang banyak dan yang baik. Jadi keturunan Nabi itu tidak ada yang jahat. Keturunan Nabi itu tidak ada yang jahat. Antum alhamdulillah, antum punya guru, punya ustaz Nasrul yang mengajarkan kita untuk cinta kepada para habaib. Kalau kalian punya guru yang mengajarkan kalian cinta kepada keturunan Nabi, pegang guru itu dengan kuat, pegang guru itu dengan erat, jangan kau lepas guru itu. Kenapa? Karena guru semacam ini akan membawa Anda bersama Rasulullah ke alam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana ada seorang guru yang mengajarkan kalian benci kepada keturunan Nabi Muhammad, jangan kau ikuti daripada ajarannya, karena itu bisa menjebloskan kalian ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala turunkan ayat dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Beda. Mawaddah sama mahabbah beda. Mawaddah, mahabbah. Kalau mahabbah itu dia cinta kepada para habib yang alim saja. Kalau ada habib yang alim, habibnya pintar, dia cinta. Tapi kalau ada habib yang nggak pintar, habibnya dia nggak habibnya nakal, habibnya bandel, dia nggak cinta. Itu mahabbah. Ini kalau ada orang yang mahabbah, dikhawatirkan dia akan benci kepada para habaib, na'udzubillah. Tapi ketika dia mawaddah, apa itu mawaddah? Mawaddah itu dia tidak pilih-pilih. Baik habibnya alim, baik habibnya tidak alim, baik habibnya nakal, baik habibnya tidak nakal, tetap dia cinta. Kalau dia punya mawaddah, pasti dia punya mahabbah. Tapi kalau mahabbah, belum tentu ada mawaddah. Maka dalam Al-Quran
qul la as'alukum alaihi ajra. Nabi Muhammad berkata kepada para umatnya, saya tidak pernah minta upah kepada kalian, tidak pernah minta uang kepada kalian, tapi yang saya minta cuma satu. Apa kata Nabi Muhammad dalam ayat Al-Quran? Saya minta cintai dan hormati keturunanku. Jadi tidak usah jauh-jauh dari rahmatnya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatku ada sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad menitipkan rahmatnya Allah itu kepada siapa? Kepada keturunan Sayyidina Muhammad. Maka ketika ada Habib yang datang ke kampung Anda harus sambut, Anda harus bangga. Kenapa? Karena rahmat itu akan turun ke kampung itu. Amin. Amin. Alhamdulillah, saya dengar sudah banyak Habib yang datang ke kampung ini. Insya Allah berkah. Amin. Amin. Insya Allah yang ada dagang sawitnya, insya Allah laku dan banyak duitnya. Amin. Kalau banyak duitnya jangan lupa sama ustadznya. Ini kadang-kadang banyak duit lupa sama ustadznya. Kadang-kadang datang sowan sama gurunya dengan tangan kosong, ngabisin kopi gurunya saja. Banyak macam itu Ustaz ya. Orang itu kalau datang sama guru bawa duit nih Ustaz, Masya Allah ya. Malam ini ada acara Ustaz ya. Siapa Ustaz? Tapi lagi nih Ustaz, saya sumbangin Ustaz 20 juta nih Ustaz malam ini Ustaz ya. 10 juta buat Ustaz, 10 juta buat Habib. Masya Allah. Itu orang saya doain cepat kaya ya. Masya Allah, luar biasa. Begitu indah orang yang cinta kepada keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah jelas datang kepada kalian. Habib Abdullah bin Aqil bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau punya datuk Syekh Abu Bakar bin Salim. Dinyatakan Syekh Abu Bakar bin Salim, ya apa beliau menyatakan? Kalau saya tidak malu kepada kakek saya Sayyidina Muhammad, maka saya akan matikan api neraka Jahannam dengan serban saya. Kalau dia tidak malu kepada Rasul ini beliau punya kakek Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim sholat subuh dengan wudunya Isya selama 40 tahun. Sholat subuh dengan wudunya Isya selama 40 tahun. Maknanya apa? Maknanya selama 40 tahun beliau tidak pernah tidur malam. Ini ada orang ya, Masya Allah, selama 40 tahun tidak pernah lepas daripada wudu. Masya Allah, sholat wudunya Isya dipakai dengan wudunya duha. Ya, paham ini? Paham? Sholat Isya nih nggak batal wudunya. Sholat subuhnya jam berapa? Jam 9 pagi. Masya Allah. Ya, nah ini beliau punya datang kepada kalian. Masya Allah. Ya, beliau ini duda nih. Promosi. Ya, Masya Allah, masih ganteng, luar biasa. Ya, tapi syaratnya banyak ini Habib. Habib ini banyak syaratnya dia. Dia mau cari istri, tapi yang minyak 10. Minyak 10. Nah ini alhamdulillah nih Habib ini punya karomah. Beliau ini bisa menyembuhkan penyakit. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang masuk jin, minta sembuhin sama Habib ini. Beliau ini pernah ketemu sama Ratu Kuntilanak. Ratu Kuntilanak ini Habib Abdullah bin Aqil bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan kita doakan beliau panjang umur insyaallah. Sehat walafiat. Maka dari itu cintailah kalian para habaib keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada habib datang ke rumah kalian sambut. Dinyatakan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Balbaqi, kalau ada keturunan Nabi datang ke kampung kalian, kalian nyambut tadi Habib tadi, ketahuilah bahwasanya bukan hanya Habib itu aja datang. Semacam saya Habib Aqil, Habib Abdullah datang ke kampung ini, bukan hanya saya yang datang, tapi kakek saya sampai kepada Rasulullah datang dan memberikan berkah di kampung ini. Subhanallah, beruntung kalian kalau ada di kampung kalian ada para habaib keturunan daripada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati jangan pernah kalian menyakiti daripada keturunan baginda Rasulullah. Kenapa? Kalau kalian menyakiti kami biasa disakiti, tidak masalah. Kalau ada yang menghina kami biasa dihina. Karena orang yang menghina kami tidak pernah balik hina. Tapi yang kami khawatirkan apa? Bukan kami yang marah,
Tapi yang kami khawatirkan yaitu dari Nabi Muhammad akan murka kepada orang yang menghina daripada keturunan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu insyaallah mudah-mudahan berkah sholawat, berkah kita cinta kepada para habaib. Insyaallah saya doakan mudah-mudahan Ustaz Nasrul dipanjangkan umurnya oleh Allah. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesantren beliau hasanul hidayah insyaallah menjadi pesantren yang berkah. Amin. Insyaallah bangunan ini cepat selesainya insyaallah. Ayo para donatur orang kaya ayo sumbangkan harta kalian untuk membangun pesantren. Amin. Kalau kalian menginfakkan untuk pesantren maka pahala akan mengalir untuk kalian semua. Amin. Insyaallah banyak santri beliaunya insyaallah. Saya doakan santri beliau menjadi ulama semua insyaallah. Orang yang hafal Al-Qur'an, cinta kepada Al-Qur'an. Yang bisa menyebarkan Al-Qur'an. Yang bisa menyebarkan syariat Nabi Muhammad. Yang bisa menjadi manfaat untuk Sayyidina Muhammad, untuk umat Sayyidina Muhammad. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang selalu memberikan manfaat untuk manusia yang lainnya. Insyaallah Allah turunkan berkahan kepada kita, Allah turunkan rahmat kepada kita, Allah turunkan daripada keberkahan langit kepada kita untuk ke bumi yang pada saat ini ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah hajat kami sangat banyak ya Allah. Kabulkan hajat kami di dunia ya Allah, hajat kami di akhirat ya Allah. Ya Allah terangkan alam kubur kami ya Allah. Ya Allah jadikan alam kubur kami taman-taman surga ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari azab kubur, dari fitnah kubur ya Allah. Ya Allah, ya Allah ketika kami di alam barzah, ketika kami berjalan di siratal mustaqim, satu helai rambut di belah tujuh ya Allah. Apalah amal kami ya Allah, apalah daya kami ya Allah. Yang kami apalah solat kami tidak ada amal solat, kami tidak ada amal puasa, kami tidak ada amal Al-Quran, kami tidak ada amal-amal yang lain ya Allah. Niscaya kalau kami menginjak daripada siratal mustaqim kami akan tergelincir dan kami akan masuk ke neraka-Mu ya Allah. Tapi yang kami harapkan kepadamu ya Allah, berkah kami malam ini salawat kepada kekasih-Mu Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ketika kami sebelum berjalan siratal mustaqim, pegang tangan kami dengan tangannya Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pegang tangan kami dengan tangannya Sayyidina Muhammad. Qulu amin. 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 Ya Allah, pegang tangan kami dengan tangan Sayyidina Muhammad. Kalau tangan kami dipegang oleh tangan Sayyidina Muhammad, maka kami akan lolos daripada jalan siratal mustaqim. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, panggil nama Nabi Muhammad ya Rasulullah. Panggil nama Nabi Muhammad ya Rasulullah. Yang kuat ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Ya Habib Allah. Sekarang hadirkan nama Nabi Muhammad di hati kalian. Hadirkan nama Nabi Muhammad di hati kalian. Dan tundukkan kepala kalian dan pejamkan mata kalian. Lalu ketika setelah kalian pejamkan mata kalian dan menghadirkan Nabi Muhammad di hati kalian, dan minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kami berada di haud, telagah daripada telagahmu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, yang kami harapkan di waktu itu kami bisa minum langsung daripada tanganmu yang mulia. Ya Rasulullah, izinkan kami bisa mengecup daripada tanganmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan kami bisa mencium tanganmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan kami ingin memeluk badanmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah.
kami abdul hamba-hamba Allah yang dilumuri dengan dosa, yang kami harapkan syafaat-Mu, pertolongan-Mu ya Rasulullah. Jangan pernah Engkau melupai kami ya Rasulullah. Ketika kami hari kiamat panggil nama kami ya Rasulullah. Jangan Kau tidak kenal kepada kami, jangan Kau tidak kenal kepada saya lagi. Ketika kami manggil nama-Mu ya Rasulullah, spontan Engkau menoleh dan menjawab panggilan kami ya Rasulullah. Ya Habibullah. Ayo, yang tidak bisa menangis, nangislah kalian malam ini untuk Sayyidina Muhammad. Jangan kau peratkan mata kalian untuk Sayyidina Muhammad. Kalian nonton TV sinetron bisa kalian menangis, tapi kenapa kalian tidak bisa menangis untuk Sayyidina Wujud, Sayyidina Muhammad? Ya Rasulullah, di malam yang berkah ini, ketika kami tidur di malam hari, datanglah dalam mimpi kami ya Rasulullah. Jangan sampai mata kami di dunia, jika kami mati, tidak pernah bermimpi Engkau ya Rasulullah. Datang dalam mimpi kami ya Rasulullah. Dan izinkan mata kami ingin melihat wajah-Mu yang mulia, sebagaimana sahabat Nabi enak duduk sama Nabi, melihat wajah Nabi, dan kami tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Jangan Kau harapkan mata kami untuk memandang wajah-Mu Sayyidina Muhammad ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Berkahi kami, lindungi kami, lindungi anak-anak kami ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul sama Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul sama Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul sama Sayyidina Muhammad di dunia wal akhirah, masuk surga sama Sayyidina Muhammad, dan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.